Maka disuruh kalian ketika kalian ragu, pertanyakanlah tentang kitab ini pada kitab sebelumnya. Khususnya yang ada pada kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Maka kalian tanyalah ke kami bagaimana hal-hal sanad sohehnya itu sesuai dengan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Gitu Ustaz. Ya, Jadi gini benar. Pak. Yang di bawah bantu tap layar ya, di bawah. Ya, silakan Ustaz. Jadi gini Pak. Mungkin Pak dosen ini nggak paham sanad. Sanad itu tidak berkaitan dengan Al-Quran, tapi sanad itu adalah keilmuan hadis gitu. Nah, apa yang kita percaya jelas Al-Quran dan hadis itu pedoman umat Islam gitu Pak Preming. Jadi Al-Quran diturunkan ya berbentuk pewahyuan, dan hadis itu menjelaskan isi Al-Quran disampaikan oleh Nabi kami. Nabi kami menyampaikan kepada sahabatnya. Bunyinya ibaratnya ABC. Disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menyampaikan lagi kepada orang yang setelah di zamannya, setelah dia wafat kan. Sewaktu dia hidup menyampaikan juga ABC. Kepada siapa sahabat tersebut menyampaikan? Ibaratnya kepada Pak Preming. Nah, pada saat itu contohnya saja. Sahabat si A menyampaikan kepada Pak Preming bunyinya ABC. Terus Pak Preming menyampaikan kepada saya bunyinya ABC. Saya menyampaikan kepada hostnya bunyinya ABC. Nah, derajatnya itu dapat ditentukan oleh yang menyampaikan. Apakah background keseharian orang ini dalam kehidupannya pernah berdusta atau tidak? Itu aja satu sudah loh. Satu, apabila dia pernah berdusta, maka derajat yang dia sampaikan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diragukan. Bisa kita sebut doif atau lemah, karena di dalam hidupnya dia pernah berdusta. Bayangkan seketat itu hadis kami. Ya, nah gitu maksudnya sanad Pak. Kalau Anda mengait-ngaitkan dengan Al-Quran, lalu mereka dalam keraguan-raguan, dan pertanyakanlah kepada kitab sebelumnya. Saya tahu yang Anda bawa itu adalah Quran surah Yunus ayat 91, mohon maaf 94 kalau nggak salah. Yunus 94. Coba Anda baca ayat sebelumnya, itu menceritakan tentang Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun, lalu Fir'aun ditenggelamkan di laut. Nah, jika tidak percaya Pak Ingkunta, jika kamu dalam keraguan-raguan tentang Fir'aun ditenggelamkan di laut, tanyakan kepada kitab sebelumnya. Sekarang mari kita lihat kitab-kitab sebelumnya. Betulkah Fir'aun tenggelam di laut? Ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran betul adanya, bahwa diceritakan Al-Quran Fir'aun telah tenggelam di laut, dia mati di laut, dan dikonfirmasi oleh kitab sebelumnya betul-betul tenggelam di laut. Jadi tanyakan kepada kitab sebelumnya itu menanyakan tentang Fir'aun yang ditenggelamkan, bukan tentang ajaran. Jadi gitu ya Pak ya. Pahami apa itu sanad. Sanad itu adalah tempat bersandar agar kita dapat mempercayai bunyinya. Nah, sedangkan Bible Lukas menyusun suatu peristiwa tentang kejadian kan kayak gitu. Lalu apakah ada diverifikasi langsung oleh Yesusnya? Karena Lukas itu menuliskan tentang Yesus di dalam karyanya. Maka ketika dia menuliskan tentang Yesus, berarti harus ada verifikasi bahwa betul itu ucapan Yesus. Tapi Lukas kita ketahui ya dia hidup 70 tahun setelah masa penyalipan. Artinya tidak ketemu langsung dengan Yesus. Bisa kita menuliskan tentang seseorang meskipun tanpa bertemu, tapi tulisan tersebut dapat diverifikasi dari orang ke atasnya gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau tulisan Paulus, saya tanyakan orang tuanya siapa atau gurunya siapa, itu adalah hal yang wajar. Karena Paulus itu menuliskan tentang ajaran, bukan sebuah karya buku yang dapat dibantah oleh buku-buku lainnya.
Nah, kalau karya buku, Pak ya, karya buku, saya menuliskan sebuah buku. Buku saya ini dapat dibantah oleh ulama lainnya. Tapi kalau Al-Quran atau hadis, itu tidak dapat dibantah sama sekali karena ajaran. Jadi seperti itu. Karena di sini azan, saya sambil dengerin azan dan silahkan ditanggapi. Ya, silakan Pak Fleming. Jadi begini, Selamat malam mencerdaskan bangsa. Ya, silakan. hal yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana Al-Quran sebagai kitab sah kalian, tapi harus selalu memakai sanad-sanad berdasarkan hadis. Ini yang kita tidak bisa pahami apa maksud hadis di dalam kaitan iman kalian berhubungan berdasarkan Al-Quran kalian sebagai kitab. Artinya kalau kita lihat, Al-Quran kalian tidak memiliki kemandirian untuk menjelaskan dirinya sebagai kitab yang sah dari firman atau wahyu Allah. Karena dibutuhkan sanad-sanad yang berkaitan dengan hadis. Di dalam hadis itu masih ada keraguan di antara kalian sohe atau doif. Nanti kalau kita kencar seperti yang Yusuf katakan, doif itu jika dia berbohong. Nah, kalau kita lihat pengertian berbohong, mari coba kita lihat dari mana kita mulai sanad ini. Dari sahabat Musa, dari sahabat Muhammad. Terus keturunannya siapa? Siapa yang bisa dipercayai kepada sanad-sanad dan berapa generasi sanad itu diturunkan? Dan bagaimana orang tua mereka, pendidikan mereka, keluarga mereka? Apa bisa dicatat secara konkret mengenai sanad tersebut? Nggak mungkin kalau kita kritisi secara ilmiah. Artinya, di dalam penjelasan sanad aja dengan berkaitannya Al-Quran kalian, di sini sudah berbeda dan kalian punya keraguan. Dan Al-Quran kalian juga mencatat itu. Tapi kalau kami sangat mendasarkan ilmiah. Ilmiahnya di mana? Saya katakan tadi bahwa kalau Alkitab kami itu dicatat dengan sebuah penelitian. Penelitian dimaksud di sini bukan berarti sama seperti penelitian di laboratorium. Tetapi bagaimana orang-orang yang diteliti yang betul-betul sebagai saksi hidup dari kisah Yesus itu, dengan Yesus itu mereka temukan cerita-cerita mereka, informasi-informasi dari mereka, kisah-kisah pertemuan mereka dengan Yesus, lalu itulah diberitahukan saksi-saksi hidup ini kepada berikutnya. Kalau istilah kalian sanad berikutnya. Salah satunya kepada, kalau kita lihat ke Lukas. Memang Lukas itu bukan murid langsung. Tetapi dialah yang memiliki sanad untuk menurunkan penelitian-penelitian dari saksi-saksi hidup ini. Artinya mereka ini tidak abal-abal. Dan mereka tidak mengandalkan tafsiran-tafsiran doib sohi di dalam hal menjelaskan itu. Karena mereka saksi hidup ini langsung menyuarakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Gak paham kayaknya. Yang selama ini secara lisan. Biar dulu Bang Erwin, gak apa-apa. Disampaikan kepada murid-murid sampai kepada bapak-bapak gereja. Dan di sanalah yang disebut dengan proses yang disebut dengan kanonisasi. Memang tidak akan mungkin kalian paham yang saya jelaskan ini karena kalian sudah bersumber dalam pengertian sanad. Kami bukan sanad, kami itu adalah kanonisasi. Kami Baik, kanonisasi. boleh tanggapi? Oh lagi, silakan selesaikan dulu. Lanjut sudah. Oke. Gini, kayaknya Pak Fleming ini nggak ngerti apa itu sanad. Sanad itu tidak berkaitan dengan Quran, bukan, tapi dengan hadis. Lalu apakah Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kita mengetahui ya bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab hukum gitu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan di dalam ayat sekian, di surah sekian, lalu dijelaskan oleh hadis. Contoh saja nih ya, contoh saja. Az-Zukhruf ayat 61, contoh wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Nabi Isa turun kedua kalinya kata Al-Quran. Cuma seperti itu Al-Quran menyatakan. Tidak ada menjelaskan Nabi Isa ngapain, apakah dia hidup berapa lama, apakah yang dia lakukan. Maka dijelaskan oleh Nabi kami tentang ayat Al-Quran tersebut.
ketika Nabi kami menjelaskan, orang-orang pada mendengarkan bagaimana omongan Nabi kami. Ternyata Nabi Isa turun kedua kali, kata Nabi kami, ya, dia membunuh babi-babi, mematahkan salib. Jadi omongan Nabi kami ini dicatat oleh sahabatnya. Sahabatnya tersebut diketahui hidup tahun berapa, ya, apakah dia bertemu langsung dengan Nabi gitu, terus bunyinya seperti apa, maka dilafalkan oleh sahabat. Sahabat yang lain menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in ini mendengarkan dari sahabat. Sahabat tersebut sudah diketahui backgroundnya sejaman dengan Nabi. Tabi'in tersebut juga dicatat backgroundnya. Dan sangat berterima kasih atas pertanyaan Pak Preming, apakah konsep sanad ini semua yang menyampaikan itu backgroundnya dicatat? Alhamdulillah, semua perawi hadis dari hadis-hadis kami itu backgroundnya diteliti dan dicatat. Bahkan sampai anak-anaknya juga dicatat gitu. Bayangkan kayak gitu, Pak. Imam Ahmad bin Hambal, anaknya Imam Hambali. Nah, Imam Hambali adalah ulama salaf yang hampir-hampir dengan Nabi kami itu sejaman, cuma beberapa puluh tahun saja gitu. Jadi masalah sanad itu, masalah rawi itu, Pak ya, kalau di Islam perlu dicatat backgroundnya. Berbeda dengan Bible. Ketika Yesus menyampaikan sesuatu, kepada siapa dia menyampaikan tidak dicatat. Tidak dicatat. Kepada muridnya menyampaikan kepada siapa, nggak tahu rimbanya gitu. Terus sudah tahu, nggak tahu rimbanya, tiba-tiba ada tulisan dari Paulus. Nah, kan ini kan berantakan jadinya. Jadi perlunya sanad itu mengkonfirmasi atau memverifikasi bahwa betul yang diucapkan seseorang itu seperti itu bunyinya gitu loh. Tidak diubah-ubah. Jika diubah-ubah maka ketahuan dia berbohong. Jadi tidak ada keraguan-raguan tentang masalah konsep sanad. Ya, tidak ada keraguan tentang hadis kami. Makanya salah satu pedoman hidup umat Islam itu adalah hadis gitu. Dan hadisnya pun perlu dicek. Ketika mengecek, maka rawinya itu diteliti backgroundnya, dia sekolah di mana, gurunya siapa, terus hidup di tahun berapa, penyampaiannya apa, itu matan namanya. Kalau penyampaian, isi penyampaiannya, dan disampaikan kepada siapa. Itu seperti mata rantai dan akhirnya sampai kepada kami umat Islam di zaman sekarang. Jadi yang masalah sanad itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, Pak. Nggak ada. Kalau Anda berbicara sanad, pasti hubungannya ke hadis, bukan ke Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah, makanya saya pertanyakan, ketika Paulus menuliskan sesuatu di buku karyanya, ibaratnya di Korintus, apakah tulisan dia itu diverifikasi oleh Yesus? Sedangkan kita tahu Paulus dengan Yesus tidak bertemu, kecuali ada diceritakan di dalam Bible Paulus melihat cahaya dan diklaim bahwa itu Yesus. Tidak ada juga Yesus di situ memverifikasi seluruh tulisan dari Paulus. Lalu gimana kita mau percaya gitu loh, Pak? Ini kan ajaran, bukan karya buku, bukan. Kalau karya buku cuma namanya doang diter saya gitu loh, gak perlu kita cek backgroundnya. Tapi kalau nya ajaran, sampai ke backgroundnya harus kita cek. Nah, jadi seperti itu. Silakan, coba ditanggapi. Silakan. Assalamualaikum Asifa. Ya, lanjut Pak Framing. Sangat lucu kalau kalian selalu beralasan tidak ada hubungannya Al-Quran dengan sanad. Ini adalah sesuatu yang aneh. Kalian mempercayai Al-Quran dan juga masih tidak bisa dilepas dari mempercayai hadis. Nah, saya senang tadi kamu buat sebuah contoh. Yang mana kamu buat contoh mengenai tentang Isa. Ya. Lalu Isa ini diajarkan kembali oleh Nabi kalian, Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, apa otoritatif dari Muhammad mengajarkan Isa
jika Isa ini adalah Isa yang ada 600 sebelum Muhammad. Sanad dari mana Muhammad dapat tentang Isa? Sementara jika kalian tahu dan percaya Isa itu udah 600 tahun yang lalu sebelum Muhammad. Lalu berapa ratus tahun generasi sanad-sanad yang didapatkan oleh Muhammad tentang berita itu? Artinya kalau kita klarifikasi pengertian sanad, bagaimana Muhammad menceritakan Isa, makanya tidak heran sangat lucu Muhammad mengajarkan tentang Isa. Yang diajarkan hanya cuil-cuilan dari apa yang diajarkan di Alkitab kami Injil. Mengenai naik iya, tapi tidak dikasih tahu dia disalib. Tidak dikasih tahu dia dilahir, tidak dikasih tahu siapa yang menangkap, dan tidak dikasih tahu sampai akhirnya seperti apa. Dan yang paling lucunya, masa iya Muhammad mengajarkan langsung yang jauh jaraknya 600 tahun, yang tidak punya sanad dan tidak punya otoritatif dalam menyampaikan. Lalu diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, nanti Isa datang hanya membunuh babi dan mematahkan salib. Ini sangat naif cerita seperti ini. Nggak bernilai dan tidak bermakna sebagai kebenaran, baik berdasarkan Al-Quran, baik berdasarkan Al-Quran sebagai wahyu, baik berdasarkan sanad yang bertujuan dalam pengajaran-pengajaran yang harus kalian dasarkan sebagai dogma di dalam Islam. Tujuan apa babi mau dibunuh? Tujuan apa salib mau dipatahkan? Apa maksudnya? Kalau kita gali lebih dalam, ada di sini sebuah framing-framing yang nanti akan menciptakan sebuah permusuhan. Yang mana nanti akan bisa persepsi-persepsi saling tidak menyenangkan gitu loh. Contoh mengenai babi, ya karena kami makan babi. Apalah salahnya kami makan babi karena itu bagi kami tidak sesuatu yang haram. Lalu karena di dalam iman kami Yesus disalib, lalu salib itu sampai sekarang kami pakai. Lalu apa urusannya Isa yang kalian terima sanad ajarannya dari Muhammad bahwa dia mematahkan salib? Apa maksudnya ini? Ini adalah sesuatu yang tidak bermakna untuk diajarkan kepada umat manusia di dunia ini. Silakan. Baik, saya jawab, mungkin penjelasannya agak panjang dan tolong didengarkan gitu ya. Pertama-tama, dari mana otorisasinya Nabi kami menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam? Nabi kami mendapat wahyu ya, bukan cuma satu Pak Preming, tapi banyak. Ada 6.236 ayat Al-Quran kami, dan sekitar 90 ayat lebih menceritakan tentang Nabi Isa ya, tentang Nabi Isa. Maka Nabi kami menceritakan tentang Nabi Isa itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat Al-Quran lainnya. Jadi seperti itu otoritas Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan Nabi Isa. Nabi Isa, waduh, kenapa ini Bang Abi? Sakit banget telinga saya dengar. Jadi contoh ayat ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Terus di ayat lain tentang Nabi Isa, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Di sini saja Nabi kami sudah tahu bahwa Nabi Isa itu dia menegakkan hukum Taurat gitulah. Hanya 2 ayat. Makanya Nabi kami menceritakan tentang Nabi Isa di akhir zaman dia akan menegakkan hukum Taurat, yaitu salah satunya adalah membunuh babi-babi. Seperti itu otoritas Nabi kami atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran gitu. Nah, perkataan Nabi kami ini pun dicatat Pak Preming oleh sahabatnya sesuai dengan backgroundnya tadi saya sudah cerita ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk Al-Quran dan sanad itu adalah 2 bidang ilmu yang berbeda ya. Sanad itu adalah keilmuan hadis, sedangkan Al-Quran keilmuannya banyak ke bawah-bawahnya. Ada nahwu, ada sorob, ada tafsir,
beda bidang keilmuan Pak Preming. Makanya sudah saya bilang ya, sanad itu tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, nggak ada. Tapi sanad itu sangkut pautnya dengan hadis. Jadi perhatikan itu, adalah dua bidang ilmu yang berbeda. Jadi begini Pak Preming ya, contoh di kitab kita ya di Indonesia ini, hukum KUHP pasal 1 ayat 1, barang siapa yang mencuri maka dia dihukum 6 tahun penjara. Itu di dalam kitab KUHP. Tapi ada kitab lain yang menjelaskan, oh mencurinya di siang bolong hukumannya sekian, terus mencurinya di malam hari hukumannya sekian. Padahal kitab KUHP kita hanya berkata seperti itu, barang siapa mencuri maka dia dihukum 6 tahun penjara. Kan kayak gitu isi kitabnya. Lalu penjelasan mencurinya, mencuri seperti apa yang dicuri, waktunya kapan, itu kan dijelaskan lagi pakai kitab yang lain, bukan tertera di KUHP tersebut. Bukan. Begitu pula Al-Quran, ketika Al-Quran menurunkan hukum, maka hukum itu dijelaskan oleh Nabi kami. Nabi kami menjelaskan berdasarkan otoritas yang disampaikannya, yaitu wahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat Al-Quran. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kami itu dicatat oleh para sahabatnya dan akhirnya nyampai kepada kami. Jadi tangganya itu ada. Secara logika saja, kita pengen naik atap rumah, kita perlu tangga. Anak tangga itu perlu kita pijak satu-satu gitu. Gak ada kita langsung naik ke atap rumah langsung loncat, gak ada. Pasti kita menaiki tangga satu. Anak tangga inilah yang disebut rawi, yaitu orang yang menyampaikan dari Nabi kami, maka sampai kepada kami. Nah gitu Pak. Aduh, ini Pak dosen perlu membedakan dulu yang mana sanad, yang mana keilmuan Al-Quran. Sanad itu berkaitan dengan hadis dan tidak berkaitan dengan Al-Quran. Itulah uniknya kitabnya umat Islam Pak. Makanya saya pertanyakan kepada Anda, adakah verifikasi dari Yesus itu sendiri tentang tulisan-tulisan Bible? Ya, contoh Yohanes menuliskan di dalam Bible. Apakah Yesus memverifikasi tulisannya Yohanes gitu? Matius menuliskan tentang Yesus. Apakah sudah diverifikasi oleh Yesus? Lukas menuliskan tentang Yesus. Apakah sudah diverifikasi oleh Yesus? Artinya memverifikasi itu langsung dia nyatakan betul bunyinya seperti itu. Ya, memang ini betul kata-kataku, kata Yesus. Kepada Lukas seharusnya ada verifikasi seperti itu. Itu berdasarkan hukum yang kami imani seperti Al-Quran. Ketika Al-Quran itu diturunkan ya Pak Preming, Al-Quran Nabi kami mendapat wahyu. Lalu setelah mendapat wahyu tidak langsung disebarkan. Dipanggil dulu sekretaris penulis Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit. Lalu Nabi kami membacakannya kepada Zaid bin Sabit. Contoh ketika Nabi kami mendapatkan wahyu, Qul huwallahu ahad, lalu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ketika ditulis oleh Zaid bin Sabit lalu membaca balik kepada Nabi kami. Betul nggak tulisannya ini? Qul huwallahu ahad. Kata Nabi kami, betul. Lalu disebarkan. Artinya ada verifikasi langsung dari Nabi kami. Nah, Bible apakah ada seperti itu verifikasi langsung dari Yesus? Silahkan Pak. Iya. Iya, aku sapa dulu ya satu yang baru datang. Assalamualaikum Bang Baal. Lanjut Pak Preming. Wabarakatuh. Ya, ada dua hal. Ustaz Yusuf. Selamat malam Iya. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ustaz Yusuf. Ya, ada dua hal yang mungkin saya mau komentari dan tanggapi dari pertanyaan Ustadz Yusuf. Yang pertama verifikasi, kedua hukum Taurat. Saya mau mempertajam dulu kata hukum Taurat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana di dalam Al-Quran Muhammad dapat wahyu tentang Taurat, tapi di dalam Al-Quran tidak dituliskan pun
sistematika poin-poin 10 hukum Taurat. Dan tidak diajarkan di dalam Al-Quran sendiri, dan juga tidak ada sanad itu di dalam hadis yang akan menjadi itu acuan daripada kebenaran dan sandaran bahwa itu dhaif. Nah, kalau Ustadz Yusuf merasa Al-Quran dan hadis ini adalah sebuah dasar sandaran kalian, khususnya pada hadis, maka tentu harus ada dong. Ketika ditulis namanya Taurat, apa isi Taurat itu? Apa sistematika Taurat itu? Apa poin-poin Taurat itu? Artinya kalau kita lihat dari sisi keilmuan, selain tadi saya katakan Muhammad tidak punya otoritasi dalam hal mengajarkan Taurat, dia pun tidak mampu menuliskan Taurat itu di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran hanya kata Taurat, kata doang. Tapi tidak ada kalimat-kalimat isi Taurat itu seperti yang terjadi di dalam Ulangan atau Keluaran pasal 20 yang berkata, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menipu Tuhan Allahmu sembarangan. Akulah yang membawa kamu dari Mesir. Kuduskan hari Sabat. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Sampai ke 10. Dan itu tidak diterangkan oleh Muhammad. Nah, kalau kalian percaya tentang sanad, dari mana sanad ini dapat Muhammad? Ini artinya bahwa Muhammad tidak punya otoritatif tentang hal ini. Dia hanya secuil-cuil menuliskan di Al-Quran dan tidak detail prinsip-prinsip hukum Taurat itu sebagai acuan wahyu yang kalian percaya sekarang. Sementara berdasarkan Taurat ini, wahyu ini secara lengkap tidak dipahami oleh Al-Quran dan juga tidak diajarkan oleh Muhammad. Bahkan sanad sampai ke sekarang pun orang Islam tidak mengerti Taurat itu poin-poin apa yang ditulis di dalam Al-Quran maupun di hadis. Ini adalah sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah kebohongan yang mana kalau kalian sebut ini wahyu, harusnya isi Taurat itu ada. Ini memang pedas, tapi saya katakan begini supaya kalian melek. Gak apa-apa, nanti saya jawab. Kalau kalian sebut Taurat, itu artinya isi Taurat itu tidak ada pada Al-Quran kalian dan juga di hadis itu. Yang kedua, mengenai verifikasi. Begini, Ustaz. Bicara tentang verifikasi, tentu juga saya akan kritiki. Tidak mungkin ketika sahabat Nabi mencatat kisah-kisah yang akan menjadi sandaran sebagai sanad pada sanad-sanad mungkin keturunan keempat kelima. Tidak mungkin juga Muhammad memverifikasi itu kepada sanad keempat. Karena itu udah generasi yang berbeda sampai sekarang. Artinya logika berpikir dalam menjelaskan sanad itu tidak mungkin. Nah, kalau Ustadz Yusuf tadi juga mengatakan siapa memverifikasi. Nah, inilah artinya saya harus jelaskan logika penulisan buku secara ilmiah dan Alkitab itu secara kanonisasi supaya Ustadz Yusuf paham. Buku ditulis tentu bukan karena orang itu masih hidup. Seperti contohnya, Soekarno di zaman itu pernah ada. Tapi tidak hari itu juga ditulis tentang kisah kehidupan Soekarno. Kecuali kalau zaman sekarang bisa, karena sudah lengkap seluruh media dan catatan. Tapi setelah Soekarno meninggal baru ditulislah kisah kehidupannya. Kalaupun ada dicatat waktu itu hanya serpihan-serpihan beberapa tulisan-tulisan di dalam catatan-catatan tertentu. Tapi itu belum jadi buku. Nah sekarang, kalaupun dicatat waktu itu, apakah Soekarno langsung bisa memverifikasi? Enggak juga. Kalau sekarang iya, mungkin karena kenapa? Dicocokkan, contohnya buku kehidupan Gus Dur kemarin waktu masa hidupnya dicocokkan, ya dia verifikasi. Verifikasi itu bukan juga istilah karena kamu salah, bukan seperti itu. Paling dia hanya menambah-nambahin hal-hal apa tentang kisah-kisah kehidupannya. Itu baru di era sekarang loh. Nah bayangkan itu di era 2024 tahun yang lalu. Nggak secanggih sekarang. Artinya kalau Anda bilang diverifikasi,
itu adalah sebuah hal yang tidak logis untuk disampaikan. Karena sebuah kisah itu tidak selalu harus hari itu dia verifikasi apa yang disebut dengan tulisan mereka. Kecuali kalau yang diajarkan itu mereka dengar dari Yesus dan ditulis oleh muridnya. Namun, jangan pernah salah. Karena dari semua mereka-mereka ini, apa yang mereka tulis ini antara contoh 4 Injil yang kami tahu. Seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini semua sama, penulisannya tentang Yesus. Apa inti pokok dari Yesus ditulis? 1, Yesus lahir. Semua mereka sama. 2, Yesus mengajar. Semua sama. 3, Yesus melakukan mujizat. Semua sama. 4, Yesus ditangkap. Yesus disidang. Yesus disalib. Yesus mati. Yesus bangkit. Yesus naik ke surga. Semua unsur-unsur pokok-pokok yang saya sebutkan tadi, itu sama mereka menuliskannya. Kalaupun di dalam tulisan mereka itu antara bentuk waktu dan berbagai hal yang mereka sebut itu mungkin ada sebuah hal yang berbeda. Itulah yang disebut sinopsis. Artinya gaya penulis seseorang antara satu dengan yang lain dengan menulis itu dia punya warna-warna yang berbeda. Tapi esensi yang ditulis itu nggak berbeda. Karena Yesus lahir, Yesus 12 tahun, Yesus juga mengajar, Yesus selama 13 tahun sampai ke 30 itu juga ada di kehidupannya. Seperti contoh waktu dia mengajar di padang gurun, memanggil muridnya. Itu adalah kisah-kisah sebelum dia 30 tahun. Karena jauh sebelumnya dia sudah mempersiapkan hal-hal seperti itu. Nah, artinya kalau verifikasi itu sudah jelas. Nah, sekarang apa verifikasi? Verifikasi apa? Verifikasi apa? Kok ke-mute? Yang terakhir tadi verifikasi apa, Pak Premik? Verifikasi otoritatif dari Yesus yang diberi 600 tahun kepada Muhammad dalam mengajarkan Injil itu. Bahkan otoritatif Muhammad verifikasi Musa yang sudah 1500 tahun dalam mengajarkan Taurat. Dari Udah salah itu. Salah ini ya. Ya lanjut, lo jurusin lo Ustaz, silakan. Jadi gini, Limit dulu Pak Premik. akan tentang masalah verifikasi ya. Apa otoritatif Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Qur'an itu bukan cuma satu ayat. Bukan cuma satu ayat tentang Nabi Isa, tapi ada 6.236 ayat dan 90 ayat lebih menceritakan tentang Nabi Isa. Nah, itu verifikasinya. Al-Quran pun juga diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat mengubahnya, kata Allah. Ya, itu verifikasi Allah terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran telah disempurnakan dan telah diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berkaitan tentang masalah verifikasi yang saya contohkan tadi, itu bukan dari atas ke bawah, bukan Pak, tapi dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Saya ke guru saya, bukan Nabi Muhammad kepada 4 generasi setelahnya, bukan. Artinya yang memverifikasi itu adalah sanad ini sesuai jalur anak tangganya. Makanya kan saya mencontohkan anak tangga itu ketika kita mau naik ke atap, maka kita pijak satu-satu dari bawah, bukan dari atas. Jadi Nabi Muhammad itu tidak perlu memverifikasi, tapi yang memverifikasi itu adalah saya ke guru saya, ke atasnya lagi, sampai rawi hadisnya sampai kepada Nabi kami. Gitu cara verifikasinya, bukan Nabi kami yang memverifikasi kepada saya, karena nggak sejaman. Jadi jangan Anda balik, sanad itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah gitu. Nah, makanya kan saya mintakan tadi ya kepada Anda tulisan Bible Anda itu ya Pak ya, apakah ada verifikasi langsung dari bawah ke atas?
Ibaratnya dari bawah ke atas, dari Pak Reming, terus pendeta si A, pendeta si B, ke atasnya pendeta si C, sampai ke Lukas. Lukas di atasnya siapa lagi? Sampai kepada orang yang sejaman dengan Yesus, yang langsung mendengarkan apa yang diucapkan Yesus. Jadi verifikasinya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi jangan salah paham dan jangan seperti yang Anda jelaskan tadi, masa Nabi Muhammad harus memverifikasi, masa Soekarno harus memverifikasi. Ya bukan, kita yang harus memverifikasi bahwa betul ini telah diucapkan Nabi Muhammad SAW dengan siapa saja yang menyampaikan gitu. Backgroundnya siapa saja, namanya siapa saja, keilmuannya bagaimana, kesehariannya apakah pernah berdusta, pernahkah meninggalkan sholat, itu menentukan derajat hadisnya gitu. Jadi jangan muter-muter kayak obat nyamuk dan akhirnya minum bodrek. Belum Pak, saya mau menanggapi tentang masalah 10 hukum Taurat. Saya mau menanggapi masalah 10 hukum Taurat. Ya, tadi tentang masalah verifikasi, saya minta dari bawah ke atas seperti yang saya jelaskan. Nah, ketika Yohanes menuliskan, Matius menuliskan, apakah langsung ada verifikasi dari Yesus itu sendiri? Ya, ibaratnya dari Pak Reming menyampaikan oleh pendeta si A, disampaikan oleh pendeta si B, dan diteruskan oleh pendeta si C sampai ke Yohanes. Yohanes bertemu dengan Yesus dan Yesus langsung memverifikasi di zaman itu. Ya, kayak gitu maksudnya sanad gitu loh Pak. Makanya saya minta verifikasinya, di mana datanya. Semua Bible Anda itu telah disahkan oleh Yesus. Itu yang saya minta dan tolong dijawab pakai data. Berkaitan dengan hukum Taurat, ya Nabi kami itu menegakkan hukum Taurat Pak. Ya, semua hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Di mana saja ayatnya, apa saja isi hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10 kan. Nah 10 hukum Taurat ini juga tercantum di Al-Quran kami, dari surah dan ayat yang berbeda-beda. Contoh, apa isi hukum Taurat? Sebutkan aja, jangan menyekutukan Allah. An-Nisa 48. Innallaha la yughayyiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapan kamu, kata Al-Qur'an. Apalagi isi hukum Taurat? Jangan berzina. Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ada hukum Taurat di kitab kami. Apalagi jangan mencuri. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Apabila seseorang mencuri maka potonglah kedua tangannya. Nah, tuh ada di Al-Qur'an kami, jangan mencuri. Apalagi 10 hukum Taurat. Apalagi saya nggak pakai teks masalahnya, kurang hafal 10 hukum Taurat. Apalagi sebutkan saja, saya sebutkan ayat Qur'annya. Coba kuduskan hari Sabat. Kuduskan hari Sabat ada di dalam Quran surah Al-Baqarah dan surah Al-Jumu'ah. Terus apalagi? Jangan mempersekutukan Tuhan, jangan nyembah berhala. Jangan Quran surah An-Nisa ayat 117. Ya. Jangan menginginkan harta orang lain. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 181. Udah saya jelaskan tuh. Saya sebutkan ayatnya saja, jangan menginginkan harta orang lain. Al-Baqarah ayat 181. Bentar Pak, sedikit lagi. Saya 10 hukum Taurat tadi kan kata Anda tidak ada. Akan saya jelaskan di Al-Quran saya semuanya. Terus jangan menyembah berhala. Quran surah An-Nisa ayat 117. Ya. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu bunyi ayatnya. Jangan menyembah berhala, karena menyembah berhala itu sesungguhnya menyembah setan yang durhaka. Apalagi jangan membunuh. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Janganlah kamu membunuh. Apabila kamu membunuh, maka kamu seakan-akan telah membunuh manusia di seluruh muka bumi. Ada semuanya Pak. 10 hukum Taurat itu di Al-Quran kami, cuma surah dan ayatnya itu berbeda-beda, tidak disusun 1 sampai 10 yang langsung diturunkan kepada Nabi Musa gitu. Ya, gitu toh Pak. Ya, biar Bapak mengerti. Silahkan ditanggapi dan saya tolong minta verifikasinya tadi. Adakah data atau dalil Yesus mensahkan semua tulisan Injil kanonik tersebut? Silakan.
Terima kasih Ustaz Yusuf. Bagus sekali. Lanjut Pak Fleming, silakan. Nah, disinilah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. disinilah Salam. perbedaan Tuh, host, dan Ustadz, lanjut. dilema perbedaan antara Islam dan Kristen dalam pengertian sanad yang saya anggap itu klarifikasi, gitu loh. Nah, sekarang dilemanya adalah mana pernah Muhammad, kalau Islam kan tadi kamu bilang dari bawah, ya bukan dari atas, kan gitu. Mana pernah Muhammad mengklarifikasi kepada Isa yang 600 tahun sebelum Muhammad sudah ada. Dan kalau kita hitung, udah berapa generasi dari penjelasan sanad yang konteks Islam dari Muhammad ke Yesus. Taruhlah kita buat per generasi itu 50 tahun bedanya. Yang harusnya standarnya mungkin 20, 50 aja. 50 dibagi 600. Berarti udah berapa itu? Sanat itu untuk hadis Pak, bukan untuk Al-Quran. Diam dulu. Iya, Kamu kalau tengok Muhammad, ya sebentar. Kalau Muhammad mengajarkan Taurat, kapan dia mengklarifikasi sanad itu ke atas? Kan di atasnya Muhammad kan ada Isa. Di atas Muhammad kan ada Yohanes. Di atas Muhammad kan ada murid-murid rasul-rasul Tuhan Yesus. Itu ada. Kapan itu diklarifikasi? Dan di mana dicatat di dalam konteks konsep sanad Islam bagaimana Muhammad mengklarifikasi itu ke atas? Artinya kalau kalian membuat teori klarifikasi sanad dari bawah ke atas, cacat logika yang disebut oleh Yusuf. Kalaupun itu menjadi teori dari Islam, tetapi Muhammad lucu Pak Fleming, sebentar. Muhammad Lucu sebentar. kan Gantian nanti saya dulu. Muhammad tidak mengklarifikasi itu ke atas karena teori yang disampaikan oleh Yusuf tadi dari bawah ke atas. Kapan itu Muhammad mengklarifikasi ke Isa atau ke murid-muridnya Yesus? Kapan dia mengklarifikasi itu? Kalau tidak ada, berarti Muhammad tidak punya otoritas untuk menjelaskan Injil dan Taurat tersebut. Dan itu tidak pantas dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Iya, sabar. Ya, sabar. Satu. Nah, jadi begini. Itu kan firman Allah. Iya, tar. Bagaimana Tunggu Yesus dulu. itu, Sabar. Yesus itu memverifikasi dengan Sabar. Saya dulu, Habis ini saya teman lawannya debatnya Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf nanti kasih ke kamu baru saya diam. Nah, jadi begini. Kalau kamu minta konsep sanad itu dari bawah ke atas, nah bagi kami tidak. Yang ada adalah konsep sanad kami adalah Yesus mengajar 12 murid. Mereka adalah 12 saksi dan berbagai orang-orang yang dekat. Itulah makanya di dalam 1 Yohanes dikatakan kami telah melihat. Di dalam Lukas katakan kami telah mencatat. Di dalam Kisah Rasul juga kami telah menulis, meneliti. Artinya apa yang diajarkan oleh Yesus itu kepada muridnya, itulah yang disampaikan muridnya diturunkan kepada murid dari 12 rasul ini. Termasuk Lukas, termasuk Markus, termasuk Matius, dan termasuk Yohanes, murid Yesus. Diturunkan kepada murid-murid lain, dan termasuk juga Paulus. Yang mana kalaupun dia tidak menulis Injil, tapi dia informasikan bagaimana Paulus ini akan menjadi pengajar kepada Stefanus, kepada seorang rasul, lupa saya namanya. Itu diklarifikasi sampai kepada murid-murid ke-70, ke-500, sampai kepada abad pertama, abad kedua. Di situ sudah terjadi sebuah proses kanonisasi. Setelah kanonisasi inilah, baru kami tidak perlu lagi sanad. Karena kenapa? Sudah sempurna kitab itu, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Itulah di dalam Wahyu dikatakan. Nah, kalau ini sudah sempurna, ngapain kami punya hadis tafsiran? Ngapain kami punya
sanad lagi untuk kami klarifikasi dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, orang yang dari bawah bisa aja ngadi-ngadi nyampain ke atas. Biarpun sholatnya bagus atau hidupnya benar. Tapi kalau nggak sesuai juga ajaran yang dari atas, maka orang akan membuat sebuah pemikiran-pemikiran baru, ajaran-ajaran baru, yang tidak heran itu bisa muncul banyak di dalam komunitas Islam. Mengenai sholat aja akhirnya berbeda. Mengenai wudhu aja bisa berbeda. Mengenai dalam hal sujud aja bisa berbeda. Kenapa? Karena kalian sanatnya itu dari bawah. Orang bisa mengubah dan mengkritiknya. Nah, inilah yang dikatakan di Al-Quran itu bahwa Islam itu ada perubahan-perubahan. Kasih Mengapa datanya, itu? kasih datanya. Ya, jadi itu Ustadz Yusuf yang saya Nggak, gini ingin saya maksudnya. sampaikan. Mengapa Bahkan Kayak gini, kalau kamu bawa sebat kayak Yusuf gini, mengasih ke buktikan. teman-teman, Enggak, silahkan. kita klarifikasi aja. Kalau kamu mengatakan suratnya berbeda, wudhunya berbeda, kamu harus bawa data kalau yang itu. Karena kamu memframing di sini. Penyesatan namanya kamu. Kamu penyesat kamu. Kalau kamu katakan sholat dan wudhu berbeda itu penyesat kamu namanya. Datanya mana datanya? Ngawur aja kamu. Wudhu berbeda, sholat berbeda. Mana datanya? Tunjukkan datanya ke depan kami. Jangan jadi penyesat kamu. Dibiarkan kamu kurang ajar lama-lama. Tunjukkan datanya. Izin Ustadz. Ya. Izin Ustadz. Boleh Ustadz kasih waktu saya? Silakan. Sedikit Oke. saya tambahkan ya, sedikit ya. Kamu harus membedakan antara sanad dan wahyu. Sudah dijelaskan, sanad itu sandaran untuk menguji validitas sebuah informasi berupa hadis yang dibawa oleh para perawi. Jangan kamu bawa kepada Rasulullah ke atas. Itu sanad itu sandaran untuk menguji informasi dari bawah sampai kepada Rasulullah. Kamu harus paham. 100 kali Ustadz Yusuf menjelaskan kepada kamu, kamu pura-pura nggak paham. Larinya ke Nabi Isa alaihissalam. Wahyu itu. Kalau kamu nggak memframing, kami beda sholat, beda wudhu, saya diam. Tunjukkan datanya. Silakan Bang Baal atau Ustadz Yusuf. Oke, izin ya Bang Yusuf. Mungkin Bang Yusuf sudah clear sebenarnya dari tadi ya tentang sanad. Cuman Coba kita dengarkan dulu. Yang lain juga mau ngomong ya Pak Framing. Nanti saya Oke, tanggapin. gini ya. Saya open cam boleh ya? Kita pakai data ya. Dia besarin Iya, ya, Bang, boleh. Bang Host besarin yang pakai Saya data. bicara harus pakai data saya. Jadi saya sangat geli ketika dikatakan bahwa Alkitab itu sudah dikanonik karena demikian ya. Udah ada sanadnya. Nah, di sini kita pakai data. Kenapa saya menggunakan Bible ini harus berbandingnya hadis palsu kalau di kita nih. Kalau berbicara sanad ya. Saya kecilin dulu nih, izinkan ya. Bentar. Masih bagus hadis palsu, Bang. Kalau hadis palsu Ya, ada rawinya, kalimatnya masih bagus. Karena di sana ada sanad. Cuman nanti pada sanadnya di sana ditemukan orang-orang yang suka berbohong, berdusta dan lain-lain. Makanya dikatakan kategori palsu. Nah kalau Bible ini dikatakan hadis palsu, yang maudhu lah ya. Istilahnya udah lebih luar biasa lagi. Karena apa? Tidak ada diceritakan dari siapa yang meriwayatkan siapa. Oke, tentunya saya tidak mau framing ya. Oh, kalau gitu Baal, anggur asam, buktikanlah. Kalau bukti mana ayat yang memang demikian bisa lebih rendah dari hadis palsu. Ya, kita buktikan. Nah, ini lihat ya, buktikan ini. Contoh aja nih, Yohanes 8:14. Ini hadis palsu kalau kita bilang nih. Riwayat dongeng. Kalau dibilang ada dongeng Israeliat atau apa kalau di Islam tuh ya. Yang tidak bisa bukan dari firman Tuhan. Nah, Yohanes 8:14 dengan Yohanes 5 ayat 31, lihat ya. Jika saya bersaksi atas nama saya sendiri, maka kesaksian saya sah. Ini Yesus yang ngomong nih. Dia menisbatkan atau mengatakan dari Yesus, nih Yohanes. Nih kalau menurut saya ini Yohanes ini pendusta atau Yesus yang berdusta. Nah, kalau kita Yohanes 5 ayat 31 dia berbeda lagi. Jika saya bersaksi tentang diri saya sendiri, kesaksian saya tidak sah.
Loh, tadi dia bilang kesaksian saya sah. Apa ini? Inilah yang kita bilang hadis maudhu, hadis yang gabrul lah kalau kita bilang. Yang tadi dikatakan di Yohanes, dia bilang kesaksian saya sah. Nah di sini kesaksian saya tidak sah. Oh, anggur asam Baal, kamu hanya ambil ayat satu comot-comot. Coba kasih yang lain. Oke, kita buktikan lagi nih. Ini amburadul ini menurut saya nih ya. Coba kita buktikan lagi nih. Di Yohanes 7 ayat 7 dengan berbanding, oke jangan Yohanes ya. Yohanes sudah amburadul tadi ya. Kita coba dengan yang lain. Oh ini Yohanes dengan Lukas, katanya mereka cuma beda narasinya saja. Mereka pada narasinya berbeda tapi maknanya sama. Oke, kita buktikan sini ya. Yohanes 13 ayat 34. Ini saya pakar, makanya saya ini pakar kajian. Jadi saya mengkaji tidak comot-comot ya. Mencintai satu sama lain sebagaimana aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13:34. Nah, apa kata si Lukas? Barang siapa datang kepadaku dan tidak membenci ayah dan ibunya, istri dan anak-anaknya, saudara-saudara, ya bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Loh, kan amburadul ini. Di sini suruh kasih mengasihi, di sini suruh membenci. Kan apa ini? Oke, ada lagi, coba satu lagi katanya sebelum Pak Ustadz. Nah, di sinilah saya bilang ya. Di sini Yohanes berbanding Lukas lagi, berbanding Matius nih. Amburadul. Roh Kudusnya ini beda-beda ini. Kalian bilang oh mereka narasinya berbeda tapi maknanya sama. Kita lihat. Kedamaian yang kutinggalkan bersamamu, kedamaian yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang diberikan dunia. Aku memberikan kepadamu, janganlah gelisah hatimu, jangan pula merasa takut. Oke? Kemudian lihat nih si Matius ngomong, jangan berpikir bahwa aku datang untuk mengirimkan perdamaian di bumi. Aku datang untuk bukan mengirimkan perdamaian, tetapi sebuah pedang. Ini apa ini? Di sini menceritakan dia datang untuk kedamaian, di sini bukan untuk datang kedamaian. Tambah lagi satu si Lukas ngomong, aku datang untuk membawa api ke bumi. Api ini adalah kekacauan. Ini pasti iblis di sini kan? Dikategorikan iblis kalau api ini kan? Maknanya berarti kekacauan. Nah ini apa maksudnya ini? Satu lagi ya, satu lagi. Penasaran aku. Ini cobalah, coba di Matius ini. Oh ini Matius dengan Matius, ya jangan kalau Matius gak apa-apa lah, berantem sudah ini. Oke, itu aja mungkin Ustadz lah, nanti hancur bubuk si Framing. Oh, iya. Si Framing lagi googling ya. lanjut. Pak Framing nyimak ya, Pak Framing ya. Ini jawaban dari saya ya tentang masalah pertanyaan Anda, mana sanadnya Nabi Muhammad SAW menceritakan Nabi Isa. Jadi Anda pengen dari Nabi Muhammad kan ke Yesus gitu. Iya. Pak Framing, namanya sanad itu berkaitan dengan hadis dan Nabi kami puncaknya. Ya kayak gitu. Bukan dari Nabi kami diurut ke zaman sebelumnya, bukan. Nah di agama Anda puncaknya siapa? Yesus. Bukan kita harus mencari Yesus ke Nabi Musa, bukan seperti itu. Ya. Nanti kalau saya tanyakan mana sanad Yesus ke Nabi Musa, bingung lagi. Siapa saja orangnya? Bunyinya apa? Nanti kalau saya tanyakan Nabi Musa sanadnya ke Nabi Ibrahim, siapa saja? Bukan kayak gitu, bukan antar para nabi, bukan. Tapi puncak di sebuah agama siapa penyampainya? Di Islam Nabi Muhammad, maka puncaknya Nabi Muhammad. Di Kristen Yesus, maka puncaknya Yesus. Di Yahudi Musa, maka puncaknya adalah Nabi Musa. Di Hindu adalah Dewa Krishna, maka puncaknya Dewa Krishna gitu. Bukan berarti harus mengambil satu persatu gitu. Nah kalau untuk verifikasi ya adalah satu, banyak di Al-Quran kami. Contoh Quran surah At-Taubah ayat 31. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Seluruh para nabi itu sanadnya satu, yang mereka sampaikan yaitu menyembah Tuhan yang esa. Itu untuk para nabi ya.
Kalau untuk para nabi, ajaran yang satu mereka sampaikan. Tapi kalau berkaitan dengan sanad, maka kita cari puncaknya siapa di agama Islam. Nah, terus di agama Kristen, siapa puncaknya? Begitu Pak Framing, dari saya sampai Nabi. Sekarang dari Pak Framing sampai ke Yesus. Begitu. Bukan berarti Nabi Muhammad dicari ke Nabi Isa. Nabi Isa dicari pula ke Nabi Musa. Nabi Musa dicari pula ke Nabi Ibrahim gitu. Oleng kayak gitu, Pak. Nah, nanti Bang Nabi Erwin, Ibrahim aku tinggal dicari 5 menit ya Bang Erwin. Ya, nanti lanjut. dicari lagi Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh. Nabi Nuh dicari lagi sampai Nabi Adam. Bukan kayak gitu, Pak. Jadi puncak penyampaian di sebuah agama siapa tokohnya, maka itu yang perlu kita verifikasi. Makanya kan saya pertanyakan kepada Pak Framing, apakah ada verifikasi langsung dari Yesus untuk Injil kanonik itu? Tulisan Lukas, tulisan Matius, Yohanes, atau Markus. Apakah 4 orang penulis ini mereka duduk bareng dengan Yesus ngopi-ngopi gitu? Lalu hasil karyanya itu mereka verifikasi dengan Yesus? Enggak, Pak. Enggak kita temukan di Kristen seperti itu. Karena kita tahu di Kristen itu Lukas saja tidak bertemu dengan Yesus, alih-alih Paulus gitu. Lah kalau Nabi kami bertemu dengan sahabatnya, sahabatnya menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada para imam mazhab, imam mazhab ada beberapa ulama ke bawahnya sampai ke kami gitu. Jadi sambung menyambung semuanya. Lah kalau Anda silakan ceritakan sanad Anda gitu. Kalau sanad saya sampai Nabi Muhammad, saya guru saya ke atasnya bisa saya ceritakan. Tapi kalau Anda pendeta siapa, coba tolong ceritakan sampai ke Yesus. Dan tolong di mana datanya? Adakah verifikasi langsung dari Yesus berkaitan tulisan-tulisan Injil kanonik itu? Dari tadi saya minta seperti itu gitu loh. Bukan berarti harus ke Al-Quran atau ke hadis ya, seperti yang disambung-sambungkan Pak Framing tadi, bukan kayak gitu. Perhatikan, sanad itu tidak ada berkaitan dengan Al-Quran. Sanad itu berkaitan dengan hadis. Hadis ini siapa penyampainya, disitulah puncaknya ya. Nah begitu pula ketika di Kristen saya pertanyakan puncaknya siapa di Kristen, maka silahkan dari diri Anda ya sampai ke Yesus harus Anda jabarkan gitu. Jadi seperti itu Pak Framing, biar Anda mengerti. Silakan. Iya, kalau Ustadz Yusuf mengatakan itu puncak kami kepada Muhammad, berarti teori sanad ini tidak menjadi teori yang ilmiah sebagai standar yang bisa diterima secara akal dalam berbagai aspek ilmu. Artinya klasifikasi sanad ini hanya secara dogmatis, yang sudah pakem harus mau tidak mau terpaksa iya harus diikuti berdasarkan konsep Islam. Kalau udah begitu dogmatis, ya aku nggak bisa ngomong, silakan. Tetapi dari kajian saya hal ini tentu tidak berdasarkan secara ilmiah. Mari kita coba kaji perspektif sekarang tentang kajian mengenai keabsahan dalam kajian-kajian ilmiah. Contoh, tidak pernah sebuah buku atau sebuah ajaran diajarkan sekarang, entah itu sifatnya agama ateis, kepercayaan ateis, pemahaman ateis, atau boleh dikatakan agnostik, atau boleh dikatakan seperti kepercayaan budaya lainnya, ya. Itu tidak pernah yang namanya sebuah ajaran itu diverifikasi ke atas, enggak. Tetapi yang ada adalah bahwa dari atas mereka terima sebuah ajaran itu, dan itu mereka terima sampai kepada mereka. Di dalam hukum semua agama begitu. Anehnya Islam bisa begini, verifikasi kebenaran dari bawah ke atas. Tentu kalau begitu konsepnya akan mungkin banyak muncul satu konsep-konsep ajaran yang benar-benar bukan lagi kebenaran, karena orang bawah bisa menciptakan verifikasinya untuk nanti sanad-sanad berikutnya di dalamnya berbeda dan cocok logi.
itu akan bisa muncul. Nah, contoh kalau kita buat contohnya tentang Soekarno, ajaran Soekarno, Marhainisme. Contohnya yang diajarkan Soekarno pada zaman dia punya jabatan presiden, diajarkan kepada masyarakat saat itu. Yang kalau kita kenal bagaimana sebagai partai yang terus mengajarkan itu kepada PDI, itu mereka itu bukan mengklarifikasi ke Soekarno lagi, justru itu mereka terima ajaran itu. Dan ajaran itulah yang dikanonkan di dalam Marhainisme paham Soekarno. Sampai sekarang siapapun mau membuka ajaran itu, nggak bisa lagi verifikasi karena begitu pakem, dogma. Itulah yang disebut dengan kanonisasi ajaran Marhainisme. Itu loh. Nah, sekarang Islam kok bisa terbalik? Aneh. Memverifikasi dari bawah bukan dari atas, mengatasnamakan sanad. Lalu ketika saya minta tadi bagaimana pengertian sanad ini dari Muhammad ke Isa sebagai bukti bahwa Muhammad mengajarkan Taurat dan Injil, ini yang tidak ada. Ya tapi nggak apa-apa kalau memang toh juga puncaknya kepada Muhammad kalian bilang, ya itu iman buta kalian atau iman kepercayaan kalian lah, saya boleh anggap, saya hormati lah, nggak apa-apa. Saya anggap itu sebagai bagian dari perbedaan iman kepercayaan kita. Tetapi bagi saya yang seorang pribadi sangat logis dan rasional, saya tidak bisa memahami hal ini. Verifikasi sebuah dogma ajaran dimulai dari bawah ke atas. Ini sesuatu yang tidak pas berdasarkan kata dogma sanad. Itu. Apa belum? Nanggung. Sedikit Bang Baal, sedikit Pak Ustadz yang permisi. Jadi begini Pak Framing ya. Tak kasih analogi ya. Yang nggak masuk akal tuh Pak Framing. Kalau kami jelas masuk akal. Tak kasih contoh ya. Pada saat Soekarno itu menyampaikan proklamasi atau sebuah sejarah ya disampaikan, dituliskan. Nggak mungkin Soekarno itu memverifikasi kepada kita, sedangkan kita belum lahir. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Soekarno itu benar? Pasti kita yang memverifikasi. Bertanya kepada guru sekolah kita, dan guru sekolah kita bertanya kepada gurunya. Nah, gurunya bertanya kepada ahli sejarah kepada orang-orang yang pernah menjadi pelaku sejarah. Bentar, Pak. Akhirnya pelaku sejarah itulah yang pernah bertemu kepada Soekarno. Begitu juga dengan sanad. Bagaimana kita memvalidasi keakuratan sebuah informasi ini? Nggak mungkin Rasulullah memvalidasi ke kita belum lahir, kepada orang-orang yang belum ada. Nah, ada informasi tersebut, kita mendengarkan, kita memvalidasi ke atas. Benarkah informasi ini nyampe kepada Rasulullah? Makanya Ustadz Yusuf tadi menjelaskan kepada gurunya kepada gurunya, dan bahkan penyampaian itu yang menyampaikan masih hidup sampai kepada Rasulullah. Nah, pertanyaan yang belum dijawab, bagaimana Kristen bisa memvalidasi tentang penulisan tentang di dalam Bible itu akurat nyampe ke Yesus? Bagaimana? Sedangkan orang penulis itu juga nggak jelas siapa penulisnya. Apakah juga dilegitimasi oleh Yesus juga nggak jelas. Kalau di dalam Islam itu jelas, sudah disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Bahkan ya, para guru-guru kami itu bisa menyampaikan silsilah sanad itu sampai ke Rasulullah. Bahkan ya, saking akuratnya, sudah dijelaskan tadi, kebohongan satu orang pembawa informasi itu turun derajatnya. Itu jelas keilmuannya, dan kaidah ilmu tersebut jelas dimiliki oleh umat Islam. Tetapi pertanyaan sekarang, bagaimana Kristen bisa mengatakan memiliki kaidah dasar tentang siapa penulis Bible? Apakah diketahui oleh Yesus? Itu nggak ada kaidahnya. Apa namanya? Nggak ada. Hanya asumsi yang dibawa framing. Namanya asumsi. Anda bawa nama sanad itu ngambil dari istilah di dalam Islam. Nggak ada Kristen sanad, nggak ada. Katanya yang ada kata bapak-bapak gereja. Begitu loh. Jadi jangan pembodohan publik ya. Kalau Anda tidak tahu tentang sanad, jangan pakai kata sanad untuk pembenaran pada Kristen. Pakai istilah lain. Gitu Pak Framing. Jadi jangan pembodohan publik di sini.